Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Selamat Nggih. siang. Om Swastiastu. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kabarnya nih kakak-kakak semua? Luar biasa. Luar biasa nggih. Masih sibuk Semangat, masih semangat. Nggih. Baik. Semua masih di sekolah nih nggih. Masih Semua di sekolah. Masih di sekolah nggih. Siapa Masih yang di sudah sekolah. Buyas Ya. dekat rumahnya tuh. Siapa dekat rumahnya nih Kak? Ya, deket tapi di sekolah nih. Kok sama juga gini kameranya nggak bisa dibuka ya Pak? Waduh, kok bisa gitu nggih? Mungkin rusak dia, pengen beli yang baru nih Kak. Semoga bisa. Nggih. Oke, kali ini siapa yang mau mimpin untuk berdoa dulu kakak-kakak? Silahkan raise hand untuk memimpin teman-teman berdoa sebelum kita mulai kegiatan tatap maya pada siang hari ini. Kak Dia. Kak Diah katanya. Ayo Kak Diah. Masih mute Kak. Hidupin dulu. Baik Pak Ratno, terima kasih. Ini ketua MGMP saya waktu di Badung. Oh, nggih, selamat. Dulu, sekarang sudah enggak. Sekarang udah digantikan Pak Mus. Baik, kakak-kakak semua, mari kita berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Diah. Sekarang kita akan lanjutkan pertemuan tatap maya kita siang hari ini. Yang izin share screen. Sudah tampil nggih? Sudah. Oke, kok hilang dia? Oke. Sudah. Sekarang kita lanjut ke modul 1.1 yaitu mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri dalam guru PJOK. Nah, ini ada 2 JP yaitu kita mulai dari pukul 14 lebih sedikit tadi, nanti kita selesai jam 15 mungkin 40. Nah, ini adalah kesempatan kelas kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika terjadi problem, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, mungkin ada tambahan untuk kesepakatan kelas kita. Mungkin kakak-kakak perlu minum nanti, silakan minum nih. Biar nggak haus nanti, nggak konsen nanti kakak-kakak. Silakan nanti kalau yang ingin minum atau makan snack, boleh dipersilahkan nih, biar lebih fokus. Siap. Nah, ini adalah tujuan, ini adalah tujuan kita, tujuan secara umum atau secara luas, yaitu kakak-kakak sebagai guru PJOK itu nanti mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara aktif, bermakna, menyenangkan, dan tentunya reflektif atau refleksi. Nanti kemudian capaian dari pertemuan kita pada siang hari ini yaitu kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Nah, itu adalah tujuan pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu kakak-kakak harus mampu mempunyai sifat yang reflektif nanti. Nggih, Kak Nopi? Oke, siap. Semoga acara rapatnya berjalan dengan lancar, Kak Nopi. Oke, yang lanjutkan tujuan capaian pembelajaran. Nah, ini setelah menyelesaikan modul refleksi ini,
nanti kakak-kakak akan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi serta hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian nanti kakak-kakak akan mampu menuliskan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, tentunya di sini ada 4, kalau nggak salah guru penggerak sudah tidak asing lagi dengan refleksi-refleksi karena setiap pertemuan sebelumnya terus melakukan refleksi seperti itu. Nah, ini adalah tujuan pertemuan kita. Nanti kakak-kakak sudah mempelajari nih framework refleksi yang sudah ada di LMS Nike. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian nanti kita akan menghasilkan tulisan refleksi 3 babak. Nanti ada aktivitas, kita akan menggunakan atau membahas refleksi dari salah satu framework. Nanti itu akan kita bahas secara 3 babak. Nah, ini ada agenda kita yaitu review framework dan model tulisan refleksi, kemudian tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini adalah agenda kita, pembukaan, jadi sudah dia buka, kemudian pengingat, kesepakatan bersama, sudah juga pemaparan tujuan, yang jelas nanti setelah selesai tatap maya ini, kakak-kakak mampu menjadi seorang yang reflektif. Kemudian ada 10 menit berikutnya itu review tentang framework Borton. Kemudian review framework Gibbs. Nah, ini kakak-kakak sudah membaca apa belum di LMS-nya? Ada tidak kakak-kakak? Ada, baca sedikit tapi lupa. Oke, nanti kita akan review kembali. Silakan kakak-kakak lihat kembali framework ini. Kemudian ada nanti 3 babak, 20 menit di babak pertama kita akan ada sesi membahas framework Gibbs-nya nih. Kemudian babak kedua juga sama dan babak ketiga juga sama. Nah, ini adalah agenda kita. Kemudian 5 menit terakhir itu ada penutup. Nah, ini review model framework. Nah, ini kakak-kakak yang perlu kita bahas. Framework Borton. Nah, kira-kira kakak-kakak siapa yang sudah mempelajari framework Borton ini? Bisa raise hand. Menjelaskan sedikit apa itu nih. W itu apa? SW dan NW itu apa? Seperti itu. Ada kira-kira yang bisa? Coba dicek kembali di LMS-nya kakak-kakak. Nah, ini dia. W itu adalah ini. What? Ya. What? Bisa dijelaskan kakak? Kak Ayu? Kak Ayu Putu? Meda? Nah, betul Meda? sekali. Ya. Nah, menurut yang saya baca itu kan ada 3, what, terus ada so what, and now what. Ya. Untuk what-nya itu peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Sedangkan yang terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Kemudian yang terakhir itulah sekarang apa. Di sini peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Seperti itu yang saya baca, Kakak Yuni. Oke, tepat sekali Kak Meda. Nah, karena di guru penggerak itu sudah tidak asing lagi dengan model-model refleksi, namun model-model refleksi yang sering digunakan di guru penggerak sebelumnya itu mungkin ada segitiga refleksi, kemudian model F, model 4C, model 4F, kemudian model cuaca, kemudian ada model papan bercerita, seperti itu. Banyak sekali ada model-modelnya. Nah, sekarang di sini di PJOK kita hanya mengulas 2 model refleksi aja, yaitu Borton dan Gibbs. Nah, yang ini Borton ini adalah simpel sekali dia. Apa? Nah, jadi di sini apa yang terjadi
pada situasi tersebut. Nah, ini akan dideskripsikan apa saja yang terjadi. Kemudian akan dilanjutkan dengan terus apa. Nah, terus apa ini adalah kita menganalisis atau di sini terdapat pemikiran yang kritis untuk memecahkan sebuah permasalahan itu, apa yang terjadi itu. Kemudian sekarang apa? Nah, sekarang apa atau know what ini adalah ini akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan terus apanya ini. Jadi di sekarang apa ini adalah kita berusaha untuk memecahkan masalah yang terjadi di terus apa seperti itu. Kemudian, nah ini yang kedua adalah Gibbs. Nah, kakak-kakak, siapa yang bisa memberikan tanggapannya tentang yang Gibbs ini? Kalau yang ini, yang Borton ini kan simple sekali dia. Cuman ada 3 tahapan saja. Kalau yang Gibbs ini menggunakan 6 tahapan. Nah, jadi nanti ini yang akan kita bahas di 3 babak. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu untuk menjelaskan apa yang tanda tanya ini, tanda tanya yang kedua, mungkin bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand. Ayo kakak-kakak. Ya, Kak Meda kembali. Ya, deskripsi, kemudian ada yang tanda tanya kedua ini adalah perasaan. Kemudian setelah perasaan ada evaluasi. Setelah ada evaluasi ini ada tanda tanya lagi. Kira-kira apa ini tanya-tanya ini? Analisis. Analisis, bagus. Kemudian setelah analisis ada Kesimpulan. Ya, Kesimpulan. Kemudian Rencana tindak lanjut. oke, rencana tindak lanjut. Nah, silakan ada yang ingin berpendapat kakak-kakak menjelaskan framework Gibbs ini sedikit. Mungkin Ada? saya Kak untuk Oke, siap Kak Suratno. Silakan on mic. Masih off mic Kak Suratno? Mohon maaf. Kak Suratno masih on off mic-nya. Ya, nggih. Oke, mungkin saya sedikit di sini. Apa udah ada suara? Nggih, sampun Kak. Deskripsi di sini karena John Gibbs ini terkenal dengan learning by doing. Ya, jadi contoh deskripsinya ini untuk penjelasannya itu apa yang terjadi dipelajari, dialami. Kedua, kapan itu terjadi, dipelajari, dan dialami. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau kegiatan pembelajaran. Keempat, apa saja yang saya atau kita atau murid lakukan dalam kejadian itu. Yang kelima, apa hasilnya. Jadi baru itu yang saya pelajari Kak untuk kegiatan John Gibbs ini. Terima kasih. Mantap sekali Kak Suratno. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan dari framework Gibbs ini? Tadi sudah dipecahkan ini sandinya. Nggih. Oke, Kak Gusniarto. Boleh kalau menambahkan? Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, ini nanti kita akan bahas di refleksi 3 babak. Yang babak pertama itu kita akan membahas tentang deskripsi. Deskripsi yang ini yang tahap pertama. Kemudian di babak kedua itu kita akan bahas yang ini, yang tahap kedua. Perasaan, evaluasi, dan analisis. 3 ini
yang akan kita bahas di babak yang kedua. Kemudian yang babak ketiga kita akan membahas tentang konklusi atau kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, ini di babak ketiga. Yang babak pertama ini adalah deskripsi. Deskripsi itu akan kita bahas di Google Slide nanti. Deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah tahap di mana peserta itu mengidentifikasi apa yang terjadi. Seperti itu. Belum membahas, hanya menyatakan apa yang terjadi di tahap deskripsi ini. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi, itu saja yang dibahas. Tidak menganalisis di tahap deskripsi ini. Hanya menemukan apa yang terjadi. Kemudian di tahap kedua itu ada perasaan. Nah, perasaan ini juga apa yang dirasakan. Entah itu senang, sedih, takut, dan sebagainya. Itu hanya menemukan perasaannya saja, belum membahas. Kemudian dievaluasi. Nah, di evaluasi ini kakak-kakak akan menemukan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, itu yang akan dievaluasi dari perasaan ini. Apakah baiknya, apakah buruknya melakukan kegiatan yang telah dilakukan, itu yang akan kakak-kakak temui di evaluasi ini. Kemudian dilanjutkan dengan analisis. Nah, di sini baru di tingkat analisis ini sama dengan di Borton itu di so what-nya. Oh, so what ya, kayaknya yang tahap kedua di Borton. Oh, terus apa? Ya, so what sama dengan analisis. Jadi di sini pemikiran-pemikiran kritis akan muncul untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di evaluasinya itu. Di sini akan berpikir kritis, kemudian baru akan terjadi konklusi atau kesimpulan. Nah, di sini kakak-kakak bisa meminta bantuan atau teori-teori yang berhubungan dengan kejadian-kejadian itu. Kemudian nanti baru akan ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, kira-kira bisa dilanjutkan kakak-kakak? Bungkus. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan merefleksikan. Sebelum kakak-kakak merefleksikan di babak yang pertama, nah ini saya jelaskan sedikit tentang deskripsi. Kakak-kakak sudah baca di modulnya itu ada orientasi guru PJOK dalam mengajar. Seperti penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integritas, kemudian tanggung jawab, dan sebagainya itu sudah dibaca apa belum kakak-kakak? Belum. Orientasinya nih kak? Belum nggih? Coba ada yang share. Belum. Nah ini, udah bisa terbaca? Nah ini kakak-kakak. Jadi ada disiplin mastery. Nah di sini akan kita bahas yang pertama itu, deskripsinya di babak pertama. Kakak-kakak nanti memilih orientasi kakak-kakak mengajar itu seperti apa? Apakah di penguasaan materinya, apakah di proses pembelajarannya, apakah di aktualisasi diri, apakah di integrasi ekologis, atau di tanggung jawab sosial. Nah, kakak-kakak nanti bisa memilih di sana, di deskripsi itu, orientasi kakak-kakak mengajar di mana. Seperti itu. DM atau disciplinary mastery. Nah, ini biasanya cenderung kakak-kakak itu agar peserta didik itu menguasai materi itu lebih banyak. Sedangkan di proses pembelajaran itu adalah bagaimana caranya kakak-kakak menyiapkan pembelajaran agar bisa pembelajaran itu menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, aktualisasi diri. Jadi kakak-kakak itu memfokuskan peserta didik agar dia bisa mandiri dan mengaktualisasi dirinya sehingga bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian
integrasi ekologis. Nah, ini integrasi ekologis ini berorientasi pada berbagai kegiatan fisik, menguasai kegerakan, kemudian memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, kebutuhan kelompok, dan pembelajaran mengintegrasikan pengembangan pribadi peserta didik. Sehingga pencapaian sosial budaya itu dapat diidentifikasi. Seperti itu, yang diintegrasi ekologis. Kemudian yang tanggung jawab sosial ini adalah kakak-kakak memfokuskan peserta didik agar bisa menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas di yang ini, deskripsi yang pertama. Nah, ini kakak-kakak akan merefleksikan kegiatan kakak-kakak. Ya, sekarang saya share. Kakak bisa masuk ke ini, ke Google Slide. Nah, nanti di Google Slide itu sudah ada nama-nama kakak. Silakan bekerja di nama-nama yang sudah ada. Misalkan nama Kak Suratno, nanti bekerja di satu slide itu. Kemudian Kak Ayu, silakan bekerja di slide-nya. Kak Meda juga silakan nanti bekerja sesuai dengan slide-nya masing-masing. Nah, kita mulai di babak yang... Nah, coba saya share ini dulu. Nah, seperti ini yang babak pertama, ini kita akan mendeskripsikan dulu. Misalkan nih di apa namanya? Di namanya Kak Suratno, kita babak pertama, kakak-kakak nanti akan mendeskripsikan yang di sini, yang di pertama ini. Orientasinya kakak-kakak ke arah mana? Seperti itu. Apakah ke arah tujuan materi, apakah di proses pembelajaran, apakah di aktualisasi diri, apakah di integrasi ekologis, ataukah di tanggung jawab sosial. Nah, itu kakak-kakak bisa tuliskan di babak pertama. Nah, babak pertama ini dikasih waktu 5 menit untuk kakak-kakak menuliskan orientasi dari proses pembelajaran kakak-kakak, proses pengajaran yang kakak-kakak lakukan di sekolah biasanya. Kakak-kakak itu berorientasi kemana? Ke penguasaan ilmu, atau proses pembelajaran kah? Atau aktualisasi diri kah? Atau integrasi ekologis? Atau tanggung jawab sosial? Atau kesemuanya sudah kakak-kakak lakukan? Nah, silahkan kakak-kakak tulis di babak yang pertama dulu. Boleh bekerja langsung di Google Slide. Izin bertanya Kak Palguna. Silakan. Misalnya kayak saya tadi mendapatkan refleksi 3 babak. Berarti itu yang babak pertama saya kita harus... selesaikan di babak pertama saja dulu. Oke. Untuk deskripsinya atau gimana Kak? Pengen dijelaskan. Ya, yang babak pertama. Nah, ini babak pertama. Kakak-kakak akan menuliskan kecenderungan nilai orientasi. Pilih itu, kan ada 5 nilai orientasi. Ada penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial. Nah, kakak-kakak kira-kira pada saat mengajar itu termasuk ke dalam orientasi yang mana? Itu yang ditulis di Google Slide yang babak pertama ini. Oh iya, terus? Oke. Kemudian kan sudah dipilih orientasi yang mana, misalkan 1 atau berapa
kira-kira yang sudah masuk, silahkan ditulis. Kemudian apa yang membuat kakak-kakak menuliskan nilai orientasi tersebut. Nah, setelah itu buktinya apa kakak-kakak melakukan nilai orientasi tersebut. Itu saja, dibuat di babak yang pertama itu. Selama 5 menit nggih. Yang kasih waktu 5 menit dulu dari sekarang untuk mengerjakan di slide yang pertama, di babak yang pertama. Oke, silakan kakak-kakak bekerja di slide-nya. Oke, Kak Suratno sudah bekerja. Kak Ngurah Haryati sudah. Kak Meda juga sudah. Kemudian Kak Novi juga sudah. Kak Gusniarte. Yang lainnya masih proses. Kak Rina sudah on the way.
Baik kakak-kakak, waktunya sudah habis. Sudah 5 menit berlalu. Nah sekarang siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Kak yang sudah selesai boleh raise hand dan menyampaikan refleksinya. Yang di deskripsi saja, yang di babak pertama saja. Silakan kakak-kakak. Ya. Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Oke Kak Ari, Rai, linknya. Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Oke, izin. Terkait dengan refleksi babak pertama, Nggih. saya sudah mengisi sedikit nih, jadi agak terganggu sebenarnya dengan antara LMS sama rapat Nggih. kegiatan ke depannya gitu. Jadi lebih baik saya sampaikan bahwa untuk yang pertama nih apa yang kecenderungan nilai orientasi saya selama ini seperti apa saya mengajar gitu, saya tangkap sedikit tadi terkait dengan bagaimana Anda mengajar di kelas kan gitu. Jadi kami di PAUD itu tidak seperti yang disampaikan kemarin juga bahwa kami tidak secara khusus punya mapel PJOK, tapi kami mengintegrasikan pembelajaran tersebut, pembelajaran PJOK itu dalam keseharian anak-anak, baik itu pembiasaan ataupun kegiatan. Jadi pembiasaannya itu contohnya kemarin kayaknya tentang yang di belakang itu kayaknya itu kesehatan nggih. Jadi kesehatan itu kami gimana mengajarkan mereka makan makanan sehat gitu. Kita dilanjut dengan pembiasaan gitu. Kemudian bagaimana mereka mencuci tangan dengan bersih, bagaimana mereka kalau ke kamar mandi harus siram habis pipis, habis ini tuh mereka harus cuci tangan. Nah, seperti itu melalui pembiasaan. Bagaimana mereka menaruh barang atau kerapian apa segala macam itu juga kita melalui pembiasaan. Nah, untuk olah tubuhnya sendiri itu pun juga termasuk kegiatan. Kadang bagaimana kita bisa melihat anak itu seimbang atau tidak. Jadi kita menyelipkan kegiatan contoh berjalan di patas titian ataupun terkadang juga bagaimana kita melihat mereka menendang bola itu terintegrasi di dalam kegiatan inti. Jadi kalau saya lihat dari 5 nilai itu saya merasa bahwa yang saya lakukan itu adalah yang self actualization atau yang berapa ya Nike ya? Self aktualisasi diri nggih, yang ketiga. Ya, yang Nggih. atau mungkin apa saya yang miss ya terkait dengan apa itu self actualization-nya itu, tapi menurut saya seperti itu yang saya lakukan. Jadi bagaimana saya bersama anak-anak melakukan kegiatan melalui pembiasaan begitu di Nggih. TK itu gitu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak Nopi atas berbagi mengenai refleksi yang telah dilakukan, ya lebih cenderung kepada aktualisasi diri di anak-anak TK seperti itu. Oke, dilanjutkan dengan Kak Ngurah Haryati. Baik, terima kasih Kak Muna. Saya mungkin menambahkan sedikit untuk yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, karena kebetulan saya juga guru TK. Jadi kalau biasanya dalam kegiatan kami di TK, hampir sebagian besar kegiatan yang kami lakukan itu selalu melibatkan fisik motorik anak. Baik itu fisik entah itu motorik halus ataupun motorik kasarnya gitu nih. Jadi kami untuk pengenalan angka pun kami selalu melibatkan fisik anak gitu misalnya. Ayo ambil angka ini, jadi mereka bergerak. Karena kami tahu untuk anak TK itu sangat sulit kita
membiarkan atau meminta mereka untuk sebentar aja untuk duduk itu sangat sulit. Jadi memang harus setiap kegiatan yang kami berikan itu selalu pasti melibatkan fisik dan motorik anak gitu sih. Kalau selama ini yang saya lakukan adalah seperti itu. Jadi cenderungnya ke orientasi proses pembelajaran dan aktualisasi diri mungkin nggih. Jadi kedua itu masuk. Iya. Terima kasih Terima kasih. Kak telah berbagi. Mungkin kakak-kakak yang lain yang dari PJOK silakan berbagi. Karena waktu untuk berbagi di sini ada 20 menit. Mungkin Kak Suratno boleh berbagi pengalamannya berada di orientasi yang mana? Oke, karena di sana ada pertanyaan apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman yang terkait? Jadi di sini saya sama seperti rekan-rekan tadi dari kakak-kakak yang dari TK, bahwa pada dasarnya dalam kita memfasilitasi pembelajaran PJOK itu sekarang sudah mengarah kepada berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan serta refleksif. Nah, saya lebih cenderung memang karena anak-anak itu anak-anak khusus anak-anak SMA ya, mungkin saya sendiri pengen mengaktualisasikan diri, pengen diakui di lingkungannya gitu loh. Jadi bagaimana nanti bahwa pembelajaran olahraga itu menurut pengalaman yang tadi bisa mengangkat harkat derajat dan bisa bermakna untuk selama kita memfasilitasi supaya mereka kebermaknaan untuk berolahraga seperti itu aja Kak, untuk bergerak seperti itu. Jadi saya cenderung memang orientasinya pada aktualisasi diri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Suratno. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa berbagi refleksinya sudah sejauh mana orientasi dalam pembelajaran PJOK yang dilakukan. Sudah mengarah kemana? Di sini yang siap yang coba nih. Kak Komang Yastini. Terima kasih. Jadi orientasi saya di dalam pembelajaran olahraga itu yang pertama, bagaimana membuat siswa itu bugar, karena sekarang ini kan yang menjadi ajan pertama itu siswa menjadi bugar, sehat. Di samping itu juga bagaimana kita bisa lewat pelajaran PJOK mendidik siswa kita menjadi disiplin, berkarakter, sehingga kebetulan juga di sekolah kami itu banyak dipraktekkan bagaimana membuat siswa kita di dalam pembelajaran itu menjadi senang, di samping juga senang, gembira, tapi juga mempunyai jiwa yang berkarakter, bertanggung jawab pada dirinya, terutama dalam kaitannya bagaimana dia bisa praktek baik, kemudian kalau kita di olahraga juga penampilannya baik gitu ya, terutama dari dari kesehatan. Jadi orientasi saya yang pertama itu adalah sekali lagi adalah bagaimana membuat siswa itu bugar, sehat, berkarakter, kemudian disiplin dan seterusnya. Terima kasih. Berarti Kak Yastini itu orientasinya mengarah ke proses pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi peserta didiknya. Terima kasih. Nah, jadi kelima nilai orientasi ini adalah saling terkait. Jadi ada penguasaan materi, kemudian proses pembelajaran, aktualisasi diri, kemudian integrasi ekologis, dan juga tanggung jawab sosial. Ini bisa kakak-kakak mulai pelajari kembali agar semua nilai-nilai orientasi ini bisa kakak-kakak kuasai dan bisa kakak-kakak terapkan kepada peserta didik kakak-kakak semua. Seperti itu. Untuk babak pertama kita cukupkan. Kita akan lanjut ke babak yang kedua. Babak yang kedua, nah ini. Babak yang kedua itu adalah
yang di tahapan kedua, yaitu perasaan. Kemudian ada di Gibbs-nya itu, tadi coba lihat. Nah, ini ada perasaan, evaluasi, dan analisis. Nah, itu yang akan kita bahas di babak yang kedua. Perasaan. Nah, ini silakan kakak-kakak lihat roda emosi yang ada di slide. Nah, di babak kedua ini kakak-kakak silakan tuliskan roda emosi yang terjadi pada saat kakak-kakak melakukan refleksi ini. Apakah kakak-kakak takut? Nah, takut ini ada seram, gemuruh, ragu, gerun, gentar. Kemudian ini diperinci lagi menjadi ngeri, risau, kekurangan, rendah diri, kecoh, cemas, dan sebagainya. Kemudian ada cinta. Cinta ini juga diproyeksikan lebih luas. Itu ada damai, santun, keinginan, rindu, mesra, kemudian dan sebagainya. Silakan kakak-kakak pilih kira-kira roda emosi mana yang terjadi pada saat kakak-kakak melakukan refleksi ini. Bisa kakak-kakak tulis di babak yang kedua. Perasaan, yang babak kedua itu mencakup perasaan, kemudian setelah perasaan ada evaluasi dan analisis. Ada 3 yang dibahas di babak yang kedua. Perasaan, kemudian evaluasi. Perasaan kakak boleh pilih salah satu di sini, takut, cinta, gembira, terkejut, sedih, dan sebagainya. Kemudian yang setelah kakak-kakak memilih, kemudian kakak-kakak evaluasi yang mana yang baik dan yang buruk dari orientasi yang kakak-kakak lakukan. Yang baiknya, yang buruknya silakan ditulis, kemudian kakak-kakak analisis. Bagaimana kelemahan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan. Anggap saja kakak-kakak merefleksikan pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan. Seperti itu. Nah, babak kedua ini sudah bisa dikerjakan. Waktunya juga diperpanjang sedikit, 7 menit atau 8 menit lah untuk mengerjakan ini. Karena ada 3 pembahasan di sana. Yaitu perasaan, silakan tuliskan perasaan, kemudian evaluasi dan juga analisis. Di babak yang kedua. Sehingga nanti yang di babak ketiga ada konklusi dan rencana tindak lanjut. Jadi framework Gibbs ini akan lengkap dalam 3 babak ini. Oke, sudah ada yang mulai bekerja. Oke, saya bantu sedikit. Perasaan, boleh kakak-kakak tulis salah satu perasaan yang terjadi pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran. Kemudian dievaluasi, kakak-kakak bisa menyampaikan hal baik dan hal buruk yang terjadi pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran. Hal yang baik atau hal yang buruk. Kemudian dianalisis. Nah, analisis ini bagaimana caranya kakak-kakak menanggapi atau merespon dari kejadian yang buruk ataupun kejadian yang baik tersebut. Nah, di sana kakak-kakak analisis dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, mungkin ada yang bisa membantu kakak-kakak untuk menyelesaikan permasalahan itu, boleh dituliskan di sana, di analisis itu. Apakah kakak-kakak mencari teori-teori lain, pengalaman orang lain, bisa kakak-kakak gunakan pada analisis tersebut untuk memecahkan proses evaluasi itu, yang baik dan yang buruk itu. Tentunya yang buruknya itu diperkecil, sehingga kita tidak fokus ke yang buruk, kita fokus ke yang baik-baiknya. Yang buruk kita perbaiki, seperti itu.
Nah, ini perasaan, evaluasi, dan analisis. Itu yang kakak-kakak buat di babak yang kedua. Untuk menjawab babak kedua, kakak-kakak bisa melihat di slide pertanyaan pemantiknya. Kak Suratno sudah mulai bekerja. Kak Haryati, Kak Meda, Kak Widya Mahadika, Kak Komang Yastini masih bingung membuat tulisan nggih. Buat yang bantu. Nah, ini langsung ditulis di sini Kak, di babak yang kedua Kak Yastini. Perasaan, kemudian evaluasi, baik yang buruk, kemudian analisis. Kak Nopi juga sudah mulai bekerja. Kak Rai, Kak Gusniarto juga sudah mulai bekerja. Kak Heru, Kak Yohanes, Kak Diah, Kak Rina sudah semua mengerjakan.
Oke kakak-kakak, waktunya sudah habis. Siapa yang ingin menyampaikan refleksinya terkait dengan babak yang kedua ini? Silakan kakak-kakak boleh raise hand untuk menyampaikan perasaan, evaluasi, dan analisis. Oke, baik. Terima kasih Kak Nopi. Silakan Kak Nopi. Mohon izin menginformasikan ini laptop saya lagi blank out, jadi kemungkinan saya join lewat HP. Mengisinya juga saya sampaikan langsung saja. Kebetulan ketinggalan semua colokan saya gitu. Jadi di sekolah buru-buru tadi ke sini. Oke, mohon maaf sebelumnya kurang. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait dengan babak kedua adalah bagaimana emosi keyakinan. Kalau saya bilang emosi saya sendiri kalau di sekolah itu sudah pasti cinta gitu. Karena saya berusaha untuk hadir seutuhnya kepada anak, mendengarkan celotehnya mereka. Jadi ibaratnya kalau saya punya masalah gitu, mereka yang ngilangin gitu untuk sementara itu gitu. Jadi itu yang saya rasakan gitu. Terkait dengan pembelajaran PJOK sendiri, jadi yang saya lihat itu sudah tentu mereka memiliki semangat untuk hadir ke sekolah gitu. Saking cintanya mereka seperti itu gitu. Jadi mereka semangat banget. Biasanya pada waktu ini yang saya lihat pada waktu di awal kegiatan pembukaan. Jadi ada kita kayak ice breaking pagi. Nah, mereka nyanyi itu dengan semangat gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka melakukan gerak dan lagu itu semangat apa tidaknya di saat pagi hari gitu. Sampai di kelas pun biasanya akan terbawa gitu untuk gerak dan lagu seperti itu secara otomatis terlihat gitu. Kemudian terkait dengan pengalaman yang apakah hal yang buruk, ada hal buruknya. Hal buruk saya bukan bilang buruk mungkin hal yang baik sudah tentu banyak ya, karena saya melihat perkembangan anak itu jauh fisik motorik dari yang kemarin sama yang sekarang sudah jauh banget. Sekarang jauh anaknya lebih aktif, lebih kritis kalau dari segi pemikiran, lebih banyak bertanya, ingin tahunya besar. Itu kalau dari segi pemikiran. Kalau dari fisik lebih nggak bisa diem sebenarnya kalau yang sekarang. Itu hal baiknya. Kalau hal buruknya ketika mereka tidak bisa mengkondisikan kelebihan energinya mereka itu kadang-kadang usil teman-teman gitu. Itu yang biasanya kalau dari mereka yang saya temukan kan gitu. Tapi bagaimana kita sebagai guru mengatasi itu dengan kalau dari ininya PJOK di PGP kemarin guru penggerak itu ada namanya segitiga restitusi, walaupun tidak sempurna. Kami berusaha mengingatkan bahwa mereka kalau kamu berbuat seperti ini, akibatnya gimana gitu. Jadi kita kembalikan ke sana lagi. Begitu juga dengan mereka kelebihan energi ketika mereka mukul teman, sakit. Kalau seandainya dibalikan, ada yang mukul si A, gimana? Kan gitu, kita baliknya ke sana saja. Dan bagaimana kita merasakan sebagai guru kecenderungan tertentu. Guru yang baik atau belum? Saya tetap merasa belum ya. Kalau dengan segitu lamanya tetap merasa belum, karena kalau kita merasa puas kayaknya kita tidak akan berniat untuk meningkatkan kompetensi, tentunya saya tidak akan hadir di sini kan gitu. Jadi itu yang pasti saya rasakan. Kemudian cinta, nah efek dari cinta dengan pekerjaan, efek cinta dengan anak-anak berdampak pada kami hadir di sini mengikuti kelas PJOK kan begitu. Terus untuk bagaimanakah saya memanfaatkan 5 nilai ini untuk membantu saya jadi guru. Wah, ini 5 yang nilai tadi ya, yang self actualization, yang seperti ini proses refleksi ini bagaimana pastinya ini akan saya manfaatkan baik-baik. Mungkin tidak sempurna karena ini Niki ada hal baru. Walaupun ada 1-2 bagian yang sudah saya pernah lakukan, tapi belum sempurna. Saat ini mungkin saya akan berusaha untuk lebih sempurna lagi. Dari yang pertama, tahap-tahapan itu saya akan coba untuk pergunakan jika melakukan refleksi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Novi atas sharing dari refleksi yang telah dilakukan. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya, yang dari SD, SMP atau SMA, boleh raise hand menyampaikan. Boleh Tiang Urun,
Siap Kak. Oke. Ini Terima kasih Tiang mencoba. Kan Tiang mengajarnya di SMA. Biasanya bagaimana anak itu biar punya perasaan senang, gembira. Terkadang kalau sudah anak SMA itu kadang-kadang kan berbeda pemikirannya dengan anak SMP. Kadang-kadang ada juga siswa yang untuk menimbulkan rasa senangnya itu biasanya Tiang evaluasi biasanya pakai yel-yel, karena sekolah kita punya yel-yel gitu. Misalnya saya pertama sudah saya buka, selamat pagi, maju bersama cinta, penuh cinta gitu. Sehingga dia saya berikan aplaus gitu ya, sehingga mereka juga muncul. Nah, terutama siswa yang kadang-kadang kan siswa ada yang berbeda gininya. Tidak semua juga senang pelajaran PJOK di SMA itu kan biasanya kalau permainan. Kadang-kadang kita kasih basket, tidak semuanya suka basket. Kita kasih voli, tidak semuanya suka voli. Terkadang kita karena waktu dan fasilitas, jadi kita terbatas. Paling hanya bisa mengajarkan 1 kali pertemuan hanya voli-voli saja. Tidak bisa kita gabungan ada voli, basket karena tempat kita terbatas. Maka dari itu saya berusaha untuk bagaimana untuk menimbulkan anak itu menjadi senang. Nah, kemudian perasaan saya selaku jadi guru itu selalu merasa kurang gitu. Kayaknya apa yang saya harus perbuat ya supaya anak saya bisa senang dengan saya, bisa menyatu dengan saya seperti halnya teman gitu. Walaupun sebagai teman tapi tetap ada etika, karena saya biasa begitu memberitahukan ke teman, boleh kalian itu nganggap ibu teman tapi tetap ada etikanya. Tidak bisa sembarangan seperti dengan teman kamu sendiri gitu. Jadi seperti itu menurut Stian. Terima kasih. Berarti banyak yang perlu Kakak Yastini refleksi dari pengalamannya tadi, bagaimana caranya membuat peserta didik itu nanti semua terlibat aktif seperti itu. Mungkin dari sarananya mungkin bisa dimodifikasi nanti Kak Yastini yang akan mencari konklusinya. Nanti silakan Kak Yastini merefleksikan kembali karena sudah berbagi dengan baik sekali tadi proses pembelajarannya. Jadi mungkin ada yang belum terlibat aktif. Nah, jadi tantangan besar bagi Kak Yastini bagaimana caranya anak-anak kita bisa semua ikut terlibat aktif seperti itu, sesuai dengan tujuan PJOK kita, agar semua peserta didik tanpa terkecuali bisa melakukan aktivitasnya dengan menikmati olahraga itu sendiri, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan refleksinya, atau pengalaman belajar di sekolahnya, kakak-kakak. Jika tidak, nanti kita akan lanjutkan ke babak yang terakhir, babak yang ketiga. Kita akan kasih waktu 10 menit untuk kakak-kakak menuliskan refleksi yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, yaitu kakak-kakak akan membuat konklusi dan rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Silakan kakak-kakak tulis di babak yang ketiga itu konklusi atau kesimpulan dan juga rencana tindak lanjut. Jadi pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari dua babak refleksi sebelumnya. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di benak kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi nilai tersebut. Kemudian apa yang akan kakak-kakak ubah pada diri kakak-kakak sebagai guru PJOK selanjutnya. Silakan kakak-kakak tulis di babak yang ketiga, yang kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan di babak yang ketiga. Oke, boleh dikerjakan. Silakan, ada pertanyaan pemantik 3. Nggih, Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Izin bertanya dulu Kak, terkait ini kan laptop saya mati nih. Kemudian kalau seandainya saya nggak bisa ngerjain, saya izin langsung berbagi saja di babak ketiganya gitu ya. Nanti dicatat saja dulu di HP-nya. Di note ya. Pertanyaannya ini nanti silakan nanti dipaparkan, boleh. Boleh. Terima kasih. Siap. Oke, ada 10 menit waktu untuk kakak-kakak mengerjakan.
Oke, kakak-kakak, waktunya sudah habis. Bagi kakak-kakak yang ingin menyampaikan kesimpulan dan juga rencana tindak lanjut di babak yang ketiga ini dari framework Borton, silakan kakak-kakak yang ingin berbagi. Oke, silakan Kak Ayu Nopi lagi. Karena saya tidak bisa Mantap. menulis. Oke. Karena saya tidak bisa menulis, saya mohon izin menyampaikan pendapat. Aduh, mana-mana nih saya duduk ya di sini. Saya kebetulan di luar sekolah ada rapat, minta izin sama Oke, teman. siap. Luar Oke, biasa terkait sekali Niki. dari kemarin sibuk terus, mohon izin, mohon maaf banget. Jadi Oke. agak terpecah. Oke. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah saya baru mengetahui bahwa ada 5 tahap refleksi yang dari 2 framework yang tadi itu yang bisa saya manfaatkan nanti ketika saya melakukan refleksi gitu. Jadi bagaimana yang tadi dari Gibbs sama apa ya lagi satu ya. Saya ingatnya Gibbs paling gampang soalnya gitu. Jadi ada lagi satu yang ada 5 tahap itu saya Borton. sedikit. Iya, Borton Borton. yang Oh, 3 terima tahap. kasih Bapak. Ya, terima kasih. Itu jadi semuanya itu bisa saya manfaatkan. Mungkin salah satu bisa jadi dua-duanya untuk melakukan refleksi terkait pembelajaran PJOK. Oke, apa yang gambaran yang kedua adalah PJOK yang baik bagaimana? Nah, kalau PJOK yang baik, kalau sementara saya di TK, bagaimana saya akan melibatkan anak itu lebih aktif lagi dan terarah, baik itu fisik motorik halusnya, motorik kasarnya, sehingga mereka bisa berkembang dengan maksimal sesuai dengan usianya sudah tentu karena kalau tidak dari kita, dari guru PAUD gitu, guru TK yang mengajarkan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna dengan motoriknya mereka, dengan kelebihan yang mereka punya, kedepannya mereka tidak akan menemukan seperti apa masa depannya gitu untuk pemanfaatan fisik yang mereka punya. Itu sih saya rasa ya kalau saya lihat. Kemudian yang ketiga, apa yang lakukan saya ubah? Yang pasti yang pertama saya akan melakukan refleksi lebih banyak lagi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan PJOK, tidak hanya di PJOK tapi keseluruhan pembelajaran saya juga memanfaatkan teori framework yang tadi. Kemudian untuk pembelajaran PJOK sendiri, rancangan pembelajaran, kemudian kegiatan tersebut lebih memperhatikan bakat anak, minat anak dengan mengajak mereka diskusi gitu biasanya. Selama ini kan mungkin ada guru yang menentukan oke, minggu depan kita gini gitu. Mungkin besok ke depannya saya akan berusaha mengajak anak menentukan kegiatan yang mereka memang benar-benar sukai gitu. Jadi akan mereka benar-benar lakukan secara penuh, secara utuh gitu. Jadi saya tinggal melihat bagaimana aspek perkembangannya, tinggal menilai secara penilaian di TK itu sendiri. Terima kasih. Oke, mantap Kak Nopi. Oke, silakan yang kedua Kak Rina. Baik, terima kasih. Kalau saya mungkin singkat aja ya, nomor 1 dan 2 itu sepertinya akan menjadi satu jawaban, karena menurut saya apa yang bermakna itu juga menjadi gambaran tentang bagaimana menjadi guru PJOK atau kalau sendiri sebagai guru PAUD yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Nah, sebenarnya setelah saya melakukan 2 babak tadi, yang saya temukan adalah ternyata 5 nilai orientasi tersebut sangat berkaitan. Kita tidak bisa berdiri sendiri hanya satu saja. Kita mengedepankan self exploration tadi nggak mungkin, bisa dikaitkan dengan psikologi juga seperti itu. Jadi memang nantinya ke depannya menurut saya sebagai guru yang baik bagaimana kita bisa mengintegrasikan kelima nilai tersebut dalam pembelajaran. Nah, apa yang saya lakukan itu saya ubah pada diri saya adalah walaupun saya merasa bahwa kelima-limanya pernah saya lakukan, tapi mungkin ada saja yang belum konsisten gitu. Itu nanti mungkinnya akan saya masukkan pada kegiatan refleksi setelah pembelajaran, kira-kira apa yang sepertinya belum muncul pada minggu ini dan harus saya lebih dalami lagi minggu depan untuk siswa-siswa saya. Terima kasih. Oke, mantap sekali Kak Rina. Oke, jadi memang kelima nilai itu harus saling berkaitan agar kita bisa menjadi guru yang reflektif dan juga bisa
bisa mengakomodir peserta didik kita untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus terus merefleksi diri, tidak henti-hentinya. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, kita harus terus merefleksi yang mana yang kekurangan kita harus benahi, dan terus seperti itu. Kita harus menjadi guru yang reflektif, seperti itu. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin berkomentar lagi? Mohon izin urun pendapat nggih. Nggih, Kak Komang. Nggih. Terima kasih kembali. Jadi kalau menurut hemat Tiang, kita sebagai guru PJOK, terutama di SMA niki, jadi kita bukan hanya mengajarkan fisik saja, tapi juga kita mengajarkan pendidikan yang berkelanjutan. Jadi misalnya kita mengajarkan suatu permainan basket gitu misalnya. Jadi bukan kita kasih anak itu hanya dribble, shooting atau passing, chest pass, boon pass atau head pass dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa menanamkan di sana itu kerjasama, saling menghargai sesama temannya, sehingga anak itu bisa memiliki karakter tersendiri, sehingga nanti kalau terjun di masyarakat mereka sudah terbiasa gitu. Jadi saling menghargai, apalagi kalau misalnya di dalam suatu pertandingan gitu, kita praktek nyata di lapangan. Terkadang kan pasti dalam suatu pertandingan ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Jadi kalau kalah jangan juga terlalu emosi menganggap lawan seperti ini dan sebagainya, atau kalau misalnya yang menang jangan terlalu bangga sampai ngenyek-ngenyek lawan begitu ya, sehingga di sanalah akan kelihatan bagaimana seorang anak didik itu di dalam pelajaran PJOK itu, guru PJOK itu berperan bagaimana menimbulkan rasa sportif, bisa menghargai orang, sehingga dia tidak merasa puas kalau baru menang itu, merasa bangga langsung ngenyek-ngenyek orang seperti itu ya. Maka dari itu di dalam pembelajaran PJOK itu, jadi peran guru olahraga itu bukan hanya semata-mata hanya mengajarkan fisik praktek di lapangan tapi juga bagaimana mengajarkan pendidikan-pendidikan yang kaitannya dengan karakter anak didik. Terima kasih. Nggih, tepat sekali Kak Komang. Jadi memang harus nilai orientasi ini harus saling ketergantungan, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi nilai penguasaan materi itu juga wajib anak didik kita mengetahui materi-materi apa yang harus dia capai. Kemudian proses pembelajaran juga kita harus membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik kita akan menyukai dan menjadikan sport itu sebagai habit untuk dia melakukan kehidupannya. Kemudian juga aktualisasi diri ini penting sekali bagi peserta didik, bagaimana dia mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Kemudian integritas ekologi dan juga tanggung jawab sosial itu juga perlu dikembangkan. Nah, kelima nilai orientasi ini kita sebagai guru PJOK itu harus terus kita sampaikan, dan juga harus kita terus ingat bahwasanya ada 5 orientasi yang harus kita kuasai agar peserta didik kita itu menjadi suka dan gemar dalam PJOK itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi kakak-kakak yang ingin berpendapat mengenai babak yang ketiga? Jika tidak, kita lanjutkan ke penutup. Nah, ini boleh dijawab raise hand langsung. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi? Nah, boleh dijawab. Yang pertanyaan pertama dulu. Apabila refleksi yang kakak-kakak buat itu tidak dinilai oleh siapapun, apa pentingnya saya menulis refleksi itu? Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Oke, Kak Rina kembali. Oh, sebelum Kak Rina, boleh Kak Diah dulu? Boleh deh Kak Diah, karena Kak Diah belum, biar semua terlibat. Oke. Baik, saya akan mencoba untuk pertanyaan yang pertama. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Pentingnya saya menuliskan refleksi ini,
agak belibet ya saya ngomong. Oke. Ini untuk evaluasi diri sendiri ya, lebih ke evaluasi diri sendiri untuk agar kedepannya saya bisa mengajar lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi, dan bisa menarik minat siswa lagi yang sebelumnya tidak aktif bisa menjadi aktif. Saya ini sebetulnya sebelumnya mungkin cenderung kalau mengajar itu cenderung berpusat pada anak didik yang sudah mampu melakukan kegiatan pembelajaran PJOK ini. Kenapa? Karena selain lebih gampang gitu saya mengajar, juga karena keterbatasan waktu pada saat mengajar itu. Nah, dengan adanya refleksi ini, mungkin saya pergunakan ke depannya agar saya tidak seperti itu lagi, agar saya mampu menyamaratakan semua peserta didik, tidak membeda-bedakan walaupun mereka itu sebenarnya kurang dalam pembelajaran PJOK, tapi bagaimana cara saya pada saat saya sudah mengetahui itu, bagaimana cara saya merangsang peserta didik tersebut agar mampu berperan aktif setara seperti temannya yang sudah mampu. Terima kasih. Oke, baik Kak Diah, terima kasih. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit. Jika terjadi hal seperti itu, ada yang peserta didiknya yang mahir dan tidak mahir. Nah, jadi kakak-kakak bisa memetakan dulu yang mana peserta didiknya yang mahir dan yang kurang mahir. Nah, peserta didik yang sudah mahir, ini kakak-kakak bisa memberikan perlakuan yang berbeda. Artinya ke tahap yang kompleks itu artinya lebih dia belum yang lagi satu itu belum tahu teknik dasar. Kemudian yang udah pintar itu sudah bisa bermain. Nah, jadi yang kelompok yang rendah atau yang belum itu, kakak-kakak bisa berikan yang sederhana dulu. Mungkin caranya bagaimana melempar bola, bisa kakak-kakak bedakan dia proses pembelajarannya, sehingga nantinya akan sama dengan teman-teman yang sudah mahir, seperti itu. Jadi kita juga bisa membedakan dia nanti nilainya, kita berikan nilai yang anak-anak yang kurang mampu itu, dan juga anak-anak yang sudah mahir atau yang memang memiliki ekstra seperti misalkan sepak bola, dia lebih dari sepak bola, sedangkan teman yang lainnya itu tidak memiliki ekstra sepak bola. Jadi nanti kakak-kakak bisa membuat form tersendiri atau penilaian tersendiri, nanti itu bisa kita nilai agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Mungkin itu tambahan sedikit dari Tiang. Mungkin yang kedua tadi Kak Rina. Sebenarnya nggak jauh beda sama bukunya tadi ya. Sebenarnya kalau refleksi ini nggak dinilai oleh siapapun, sebenarnya kita nggak perlu mikir kalau refleksi ini harus dinilai oleh orang lain, karena sebenarnya refleksi adalah untuk diri sendiri gitu. Jadi memang hubungan juga masih sangat penting untuk melakukan refleksi untuk perbaikan diri sendiri yang nantinya tentu saja berdampak pada kita gitu. Oke, tepat sekali. Jadi refleksi ini itu hanya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi tidak perlu dinilai oleh siapapun. Jadi ini hanya untuk diri kita. Baik, Kak Suratno, boleh? Ya, saya sudah menulis di pesan di sana. Pendapat saya, refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci. Jadi kalau misalnya di sana diarahkan atau digiring untuk nggak ditulis, ya berarti pendidikan PKG ini tidak berjalan gitu loh. Nah, harapannya kan ada perubahan. Memang di kegiatan ini kita selalu pernah mengalami menjalankan, tapi tidak terdokumentasi atau tidak tertulis, seperti apa yang tadi Kak Palguna katakan, bahwa kita tidak tahu mana ada yang harus ditingkatkan, harus diberi penguatan penebalan untuk anak-anak yang mempunyai kelebihan karena atau yang mempunyai kemampuan gitu loh. Jadi saya rasa kita harus, ini ada pembelajaran yang baik. Mengapa kita tidak praktekkan seperti itu, Kak? Terima kasih, itu saja sih. Selebihnya udah saya tulis di sana. Makasih. Ya,
terima kasih Kak Suratno. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Boleh kakak-kakak raise hand untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, Kak Agus Santika. Apa nih? Oh, izin keluar dulu. Oke, Kak Kisawa tadi kayaknya raise hand. Izin mencoba menjawab, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Siap. Tadi masih mendampingi siswa. Yang saya tangkap dari yang teman-teman sampaikan tadi mengenai pentingnya refleksi, melakukan refleksi, walaupun itu tidak nilai, dan ini berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Kalau dapat saya memberikan pendapat, menurut saya yang akan saya lakukan selanjutnya dari refleksi yang saya tulis akan saya gunakan untuk menentukan langkah lebih lanjut atau membuat rencana-rencana lebih lanjut untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik dari yang sebelumnya, lalu dapat meng-cover semua kebutuhan siswa dalam level-level yang berbeda seperti yang Kak Muna sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Dewo, sudah ada perwakilan dari SD. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin menanggapi terkait pertanyaan yang kedua, dipersilahkan. Oke, Kak Meda. Oke, Kak Meda. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini pertanyaannya adalah tindakan yang akan kita lakukan, terutama saya lakukan adalah berusaha menerapkan kelima nilai ini. Jadi meskipun agak susah ya di PAUD melihat anak PAUD yang untuk mengikuti aturan aja itu mereka masih susah gitu. Jadi tetap kami sebagai guru akan berusaha untuk menerapkan nilai ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Meda. Mungkin di sini ada di kolom chat dari Kak Komang Yastini. Boleh Kak Komang, silakan mengutarakan pendapatnya. Boleh di. Baik. Oke. Apa yang dilakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi? Jadi ini tergantung sih dari gurunya. Kalau menurut hemat Tiang gitu ya, refleksi itu kan sangat penting sekali untuk mengevaluasi diri. Kemudian setelah kita tulis, jadi apa yang kita tulis itu kita usahakan untuk praktekkan yang sebenarnya di lapangan. Jadi kan jangan hanya ditulis saja, tapi tidak ada perubahan di lapangan. Bagaimana kita memperbaiki apa yang terdapat di refleksi itu, apalagi kalau sudah misalnya ada refleksi terkait dengan guru dan siswa. Jadi mungkin siswanya kepingin seperti ini, jadi kita akan berusaha untuk menyesuaikan dengan siswa, karena dalam hal ini siswa adalah sumber sumber dari belajar. Bagaimana kita dalam pembelajaran itu bersumber pada peserta didik. Jadi peserta didik inilah yang menjadi tolak ukur kita berhasil tidak mengajar gitu ya. Jadi biasanya di sekolah kami juga bukan saja hanya refleksi di mapel saja, tapi kami juga ada refleksi secara keseluruhan, antar teman ada, antar siswa juga ada, sehingga ajang refleksi inilah kita sebagai guru itu pakai untuk koreksi diri, bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik, bisa merencanakan pembelajaran yang lebih aktif, kemudian yang kolaboratif, kemudian bisa memanfaatkan potensi siswa semaksimal mungkin. Jadi siswa bisa untuk mempraktekkan potensinya itu secara maksimal begitu. Jadi tidak ada menunggu gurunya ada baru gitu. Sehingga dengan kita terbuka seperti ini, siswa jadi merasa ternyata gurunya bisa dikasih masukan gitu, kita didengarkan. Jadi merasa senang kalau mereka apa yang mereka ungkapkan itu merasa dihargai, diperhatikan oleh gurunya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Komang. Jadi pesan Tiang, pesan saya bahwa guru PJOK, kakak-kakak semua itu saya harapkan setelah pertemuan tatap maya ini kakak-kakak terus
merefleksi diri kakak sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Jadi setelah kakak mengajar, kakak harus merefleksikan di mana kelemahan-kelemahan kakak, kemudian kakak harus mencari solusinya. Apa yang harus saya lakukan untuk membenahi perbuatan atau proses pembelajaran yang telah dilakukan, seperti itu. Jadi harus menjadi seorang guru yang reflektif. Itu tujuan pertemuan kita pada sesi tatap maya kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu kakak-kakak? Tidak. Oke, kalau pas kita lanjutkan. Nah, di sini ada kakak-kakak nanti ditugaskan untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Nah, di sini mungkin menggunakan refleksi Gibbs atau Borton ini. Nanti kakak-kakak silahkan lihat di LMS-nya menggunakan yang mana disuruh. Apa boleh salah satunya. Seperti itu. Silahkan nanti kakak-kakak upload refleksi di modul 1.1 ini. Setelah itu baru nanti kita akan bisa membuka tab berikutnya atau proses selanjutnya di program PKG PJOK ini. Oke kakak-kakak, jika tidak, nah sekian pertemuan tatap maya kita kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kita akan bertemu kembali di hari Jumat nggih, kalau tidak salah. Nggih, siap. Jumat kita akan bertemu kembali. Nah, sekarang kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin berdoa, kakak-kakak? Oke, Kak Meda. Silakan, Kak Meda. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat imbaskan kepada orang lain. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, silakan di capture dulu, Kak Dewo. Baik teman-teman, silakan on kamera. Oke, silakan senyum dulu. 3, 2, 1. Oke, lagi sekali ya teman-teman ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, yang izin stop. Saya minta maaf ya, padahal saya udah ganti laptop, tapi tetap kameranya nggak bisa dipakai.